Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Juga pasti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai jam setengah 11. Kalau kenapa kita mengeluarkan diri kita? Allahumma shalli wa sallim ba'd. Menurut Gus Yakut, sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau tempat terbuka bisa diselenggarakan di wilayah zona hijau dan kuning COVID-19. Jemaah juga harus patuhi protokol kesehatan dan jumlah jemaah dibatasi 50%. Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah zona merah diminta sholat Id di rumah masing-masing untuk menghindari diri terpapar COVID-19. Sholat Id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Kita minta masyarakat untuk sebaiknya sholat Id di rumah masing-masing saja, tidak apa-apa. Karena sholat Id ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan. Pemirsa, beragam botol berisi jus beraneka warna menjadi jajanan yang paling dicari warga Mesir saat bulan suci Ramadan. Minuman jus tersebut menjadi sajian pokok saat berbuka puasa. Jajaran botol berisi jus beraneka warna di toko-toko di Mesir ini selalu memikat pembeli selama bulan suci Ramadan. Para pembeli di toko-toko jus ini telah menahan dahaga selama 1 hari penuh ini. Biasanya warga Mesir memilih minuman yang dijajakan dengan berbagai pilihan warna. Pilihan jus yang paling disukai selama bulan suci Ramadan yakni jus asam, jus kembang sepatu, dan aprikot. Selain itu, di Mesir juga ada minuman tradisional, yaitu sobia, yang terbuat dari beras, susu, santan, dan gula yang diberi rasa vanila dan disajikan dingin dengan es batu. Penjualan aneka jus di Mesir pada tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. دي الشغل طبيعته كويسة عن السنة اللي فاتت برضه بكتير والناس تعودت على الأمر وبس. Bagi sebagian warga Mesir, rasa yang paling penting saat Ramadan berasal dari aneka jus bercita rasa manis yang disajikan bersama hidangan utama saat berbuka puasa. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat menggunakan dana umat untuk membangun klinik khusus lansia. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usai meluncurkan gerakan Cinta Zakat di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunaikan zakat mal ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pemberian zakat ini untuk mendukung gerakan Cinta Zakat di Jawa Barat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Usai membayar zakat, Kang Emil menandatangani surat keputusan pembangunan klinik kesehatan khusus lansia yang bekerjasama dengan Basnas Provinsi Jawa Barat. Pembangunan klinik lansia ini merupakan aspirasi keluarga istri Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, Inggit Ganarsi. Mudah-mudahan ini satu berhasil, kedua kita buktikan bahwa membangun Jawa Barat bisa tanpa APBD tapi melalui dana perumahan. Kita coba tes yang kecil dulu, ini
Provinsi Jawa Barat memiliki potensi zakat mencapai 27 triliun rupiah, namun baru 900 miliar rupiah yang bisa dikumpulkan oleh Basnas. Diharapkan dengan berbagai kemajuan teknologi, Basnas mampu menggali potensi dana umat lebih banyak lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Ketahanan Pangan Nasional Food Estate untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional terus dikebut. Dari target luas lahan 30.000 hektar, 97%-nya sudah ditanam dan bahkan sudah dipanen. Program Ketahanan Pangan Nasional Food Estate menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional secara umum dinilai berhasil. Keberhasilan dibuktikan dari luasan lahan 30.000 hektar di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. 97%-nya atau 29.025 hektar sudah ditanam. Bahkan 19.000 hektarnya sudah dipanen. Sementara 825 hektar lainnya masih dalam proses penanaman karena kondisi alam. Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Pertanian Momon Rusmono saat meluncurkan gerakan percepatan tanam di lahan food estate di lokasi A5, Desa Betuk Jaya, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa siang. Tapi memang ada yang lokasi di A5, Desa Bentuk Jaya, ini 1.000 hektar, tantangan kondisi alamnya ini cukup menarik, ya cukup menarik. Apalagi pada minggu kedua ketiga bulan Januari mulai terjadi hujan sehingga proses penanaman tertunda. Kita sudah mulai bergerak lagi sebetulnya seminggu 2 minggu yang lalu. Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edi mengatakan tahun ini akan ada penambahan lahan food estate di Kalimantan Tengah yang tersebar di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau dengan luasan lahan kurang lebih 37.000 hektar. 2021 itu kita ada 2 program. Yang pertama program ekstensifikasi itu ada 22.500 hektar. Dan yang kedua program intensifikasi ada 14.657 hektar. Jadi lebih kurang 37. Kalteng itu ya? Kalteng. Realisasi 100% diharapkan bisa tercapai pada Desember 2021. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji formil ini diajukan oleh 14 orang, 3 diantaranya komisioner KPK periode 2015-2019, yakni Agus Raharjo, Laude Muhammad Syarif, dan Saud Situmorang. Gugatan terhadap revisi Undang-Undang KPK dilayangkan karena proses pembentukannya diduga cacat prosedur. Belayet ini juga dianggap mengandung sejumlah poin krusial dan dinilai melemahkan lembaga anti rasuah. Adapun pasal-pasal yang dinilai krusial dan melemahkan KPK, yaitu kewenangan menggeledah, yang kedua penyelidik KPK, status kepegawaian, keberadaan Dewan Pengawas, penghentian kasus SP3. Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengakui kabar tidak lolosnya penyidik senior KPK Novel Baswedan dan beberapa penyidik senior lain dalam tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan 1.349 pegawai KPK saat ini masih tersegel dan disimpan di gedung KPK. Kabar beredar beberapa penyidik senior KPK termasuk Novel Baswedan dan Yudi Purnomo gagal dalam tes tersebut dan harus angkat kaki dari KPK. Ali Fikri mengatakan KPK baru akan mengumumkan hasil tes itu dalam waktu dekat. Mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu, KPK telah menerima hasil penilaiannya, namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan belum kami buka. Namun demikian kami memastikan bahwa
sebagai bentuk transparansi KPK tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga ingin tegaskan agar rekan-rekan media dan tentu masyarakat berpegang pada informasi resmi yang nanti akan kami sampaikan mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan. Pemirsa, KPK menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus suap pajak. Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Angin Prayitno akan ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan. Angin Prayitno dan Dadan Ramdhani disebut menerima uang suap 15 miliar rupiah dari PT GMP, $500.000 Singapura, uang muka dari total suap 25 miliar rupiah dari PT BPI Tbk, dan $3 juta Singapura dari PT JB. KPK juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk untuk tahun pajak 2016, PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Terkait dengan hasil pemeriksaan pajak, bagi 3 wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga dengan berdasarkan bukti yang cukup telah menerima 23 orang meninggal setelah ambruknya jembatan layang kereta metro di Mexico City, Meksiko. Sesaat lagi di Ayus Malam.